Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah seluruh nabi yang sesungguhnya memang tak terhitung. Namun dalam Islam, kita wajib mengimani 25 nabi dan rasul. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari keteladanan para nabi. Dengan mempelajarinya dan meniru kebaikannya tentu akan membuat seseorang jadi manusia yang lebih baik. Nabi Jirjis alaihi salam oleh sebagian ulama digambarkan sebagai nabi yang memiliki mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dibunuh sebanyak 70 kali dan selalu hidup kembali. Hanya saja, kisah tentang Nabi Jirjis alaihi salam, perihal kapan masa kenabiannya, lokasi dia diutus, banyak versi. Abi Nasr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamdani dalam bukunya berjudul As-Sabi'iyat fi Mawais Al-Bariyat menyebut Nabi Jirjis alaihi salam diutus pada masa Bani Israel dipimpin raja yang bernama Darrian. Konon sang raja mewajibkan rakyatnya untuk menyembah berhala di kuil yang ia bangun. Mereka yang tidak patuh akan dilemparkan ke dalam kubangan api yang menyala-nyala. Sudah banyak rakyat yang menjadi korban kekejamannya. Allah mengutus Nabi Jirjis bin Kultin alaihi salam untuk menyeru kebenaran. Suatu ketika Nabi Jirjis alaihi salam bertemu dengan Darrian. Nabi Jirjis alaihi salam berkata dengan tenang, "Mengapa kamu tunduk menyembah berhala yang tidak dapat mendengar, melihat dan tidak dapat memberi kekayaan kepadamu? Sesungguhnya harta dan tahta kerajaan, serta seluruh nikmat kemegahan ini kuperoleh sejak aku menyembah berhala-berhala itu. Dan aku tidak melihat kesenangan pada dirimu sebagai hasil penyembahanmu pada Tuhan yang engkau agung-agungkan itu," jawab Raja Darrian. "Sesungguhnya segala kenikmatan dan kesenangan duniawi akan sirna. Sedangkan nikmat akhirat yang Allah anugerahkan padaku akan abadi," ujar Nabi Jirjis alaihi salam. Setelah itu, mereka berdua berdebat makin sengit. Merasa terdesak, emosi Darrian bangkit. Saking murkanya pada Nabi Jirjis alaihi salam, Darrian memerintahkan pengawalnya untuk menyiksa beliau. Nabi Jirjis alaihi salam kemudian disiram dengan air mendidih yang dicampuri dedaunan sehingga kulitnya melepuh. Daging beliau kemudian diiris-iris sehingga tulangnya terlihat. Nabi Jirjis alaihi salam pun wafat. Namun, dengan kekuasaan Allah, Nabi Jirjis alaihi salam bangkit kembali dengan rupa yang lebih menawan dibanding sebelumnya. Melihat kejadian aneh ini, Darrian kemudian memerintahkan pengawalnya untuk membawa 6 pasak besi. 2 kaki Nabi Jirjis alaihi salam diikat dan direntangkan, lalu ke-6 pasak tersebut ditancapkan pada tubuh beliau. Nabi Jirjis alaihi salam pun wafat kembali dengan mengenaskan. Namun, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mencabuti pasak tersebut. Nabi Jirjis alaihi salam pun hidup kembali. "Wahai yang zalim, katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah," teriak Nabi Jirjis alaihi salam kepada Darrian. Darrian semakin murka. Ia memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan Jirjis ke belanga besar dengan air bergolak. Nabi Jirjis alaihi salam direbus dalam belanga tersebut. Lagi-lagi Nabi Jirjis alaihi salam wafat. Namun dengan izin Allah, lagi-lagi beliau hidup kembali. Darrian kemudian terus-menerus menyiksa Nabi Jirjis alaihi salam dengan siksaan yang beragam hingga 70 kali, bahkan menurut sebagian kitab hingga 100 kali. Namun setiap beliau wafat, beliau dihidupkan kembali oleh Allah. Nabi Jirjis alaihi salam, "Jika kau menaatiku, aku akan menaatimu. Sembahlah berhalaku sekali saja, dan aku akan menyembah Tuhanmu." "Bagaimana?" ujar Darrian setelah kewalahan dan kehabisan akal. Nabi Jirjis alaihi salam lama tidak menyahut. Sampai-sampai ada seorang lelaki yang menyangka beliau akan menerima tawaran itu. "Aku telah berkali-kali menyiksamu dengan berbagai siksaan. Sekarang marilah ke rumah untuk menghilangkan keletihanmu malam ini," ujar Darrian. Nabi Jirjis alaihi salam kemudian mengikuti Darrian menuju rumah, namun bukan untuk menerima tawaran tadi, melainkan untuk mencari cara mengislamkan raja zalim tersebut. Di rumah Darrian, Nabi Jirjis alaihi salam semalam suntuk menunaikan sholat dan membaca kitab Zabur. Bacaannya malam itu meresap ke hati sang permaisuri. Istri Darrian itu menangis, kemudian secara diam-diam menyatakan masuk Islam. Pagi harinya, Darrian sekali lagi menyuruh Nabi Jirjis alaihi salam sujud pada berhalanya. Namun beliau menolak keras. Akhirnya beliau dibawa ke sebuah gubuk milik seorang nenek pikun yang tinggal bersama putranya yang buta, tuli, dan bisu. Di gubuk itulah beliau dipenjara tanpa diberi makan dan minum. Suatu hari, ketika merasa lapar, Nabi Jirjis alaihi salam berdoa kepada Allah. Dengan izin Allah, tiba-tiba sebatang kayu tiang rumah tumbuh, menghijau, dan berbuah. Menyaksikan hal yang menakjubkan tersebut,
sang nenek memohon kepada Nabi Jirjis alaihi salam untuk berdoa pada Allah supaya menyembuhkan putranya. Sang Nabi pun memenuhi permintaan tersebut. Putra sang nenek tersebut kemudian sembuh dan memeluk Islam. Nabi Jirjis alaihi salam berkata, "Nak, pergilah ke tempat-tempat berhala raja. Sampaikan pada mereka bahwa Nabi Jirjis mengundang mereka." Sang anak berangkat. Setelah sampai, ia menyampaikan undangan Nabi Jirjis alaihi salam pada 70 berhala tersebut. Dengan izin Allah, patung-patung itu mencabut diri dari tempatnya dan berjalan menuju tempat Nabi Jirjis alaihi salam. Setelah patung-patung itu tiba di halaman rumah, Nabi Jirjis alaihi salam memberi isyarat kepada bumi dengan menjejakkan kakinya. Bumi kemudian terbelah menelan semua berhala dan rian. Sang permaisuri yang menyaksikan kejadian luar biasa tersebut kemudian tampil di panggung istana dan berkata, "Wahai penduduk negeriku, sayangilah jiwa kalian. Segeralah kalian masuk Islam, percayalah, Nabi Jirjis alaihi salam adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk kita." Sang raja menjadi murka dan menatap istrinya, "Sungguh, sejak 70 tahun aku menyaksikan banyak sekali mukjizat atau keajaiban, tapi aku tidak pernah masuk Islam. Namun mengapa engkau masuk Islam hanya karena melihat satu mukjizat saja, wahai istriku?" Sang permaisuri menjawab, "Yang demikian itu semata-mata karena kedurjanaan dan kezalimanmu belaka. Itulah kemalanganmu, sedangkan bagiku, ini adalah keberuntunganku." Darian kemudian membunuh sang permaisuri dengan sangat kejam. Menyaksikan kejadian itu, Nabi Jirjis alaihi salam berdoa, "Ya Allah, 70 tahun hamba menanggung siksaan kaum kafir, sehingga hamba kehilangan daya. Maka anugerahilah hamba mati syahid." Seusai berdoa, Nabi Jirjis alaihi salam melihat nyala api turun dari langit kepada para pengikut raja. Bersamaan dengan itu, orang-orang kafir itu mengangkat pedang membunuh beliau. Namun, tak lama kemudian mereka pun, termasuk Darian, mati ditelan api. Meminta hujan. Ini adalah salah satu kisah saja. Kisah lainnya bisa merujuk pada riwayat dari Hatim al-Asham dan dari sekelompok ulama bahwasanya Nabi Allah Jirjis, Nabi Bani Israel, hidup di zaman raja yang zalim. Suatu kali Allah tidak menurunkan hujan sehingga negerinya nyaris hancur. Maka raja zalim yang kafir ini berkonvoi bersama bala tentaranya hingga sampai ke depan pintu rumah Nabi Jirjis alaihi salam, dan mereka mendapati Nabi Jirjis alaihi salam di tempat ibadahnya sedang memperbanyak tasbih dan mensucikan Allah. Lalu raja itu berkata, "Wahai Jirjis, sesungguhnya aku membawakan kepadamu surat untuk Tuhanmu. Katakan kepadanya, datangkan untuk kami hujan. Jika tidak, aku akan menyakitinya dengan kesakitan yang akan didengar oleh seluruh manusia dan tidak akan ada yang menurunkan hujan kepada kami selain dia." Nabi Jirjis alaihi salam terdiam. Lalu turun malaikat Jibril dan berkata, "Tuhanmu berfirman kepadamu, tanyakan kepadanya dengan apa engkau menyakiti Tuhan." Maka Nabi Jirjis alaihi salam bertanya kepadanya. Lalu sang raja menjawab, "Tidak ada kemampuan bagiku untuk menyakitinya kecuali dengan satu cara karena ia maha kuat dan aku lemah. Hanya saja aku akan menyakiti kekasihnya dan siapa saja yang menyakiti kekasihnya maka sungguh itu akan menyakitinya." Kemudian Jibril datang lagi dan berkata, "Wahai Jirjis, katakan kepadanya, jangan engkau lakukan maka kami akan mendatangkan hujan untukmu." Kemudian setelah itu turun hujan dan padang pasir dipenuhi dengan air, banjir, dan Allah memerintahkan kepada bumi maka tumbuh tumbuh-tumbuhan yang tidak ada yang seperti itu sebelumnya. Ketika raja melihat itu maka ia kembali kepada Jirjis dan beliau tetap berada di tempat ibadahnya. Maka Nabi Jirjis alaihi salam keluar menemuinya dan berkata, "Hai kamu, apalagi yang kamu inginkan dari kami? Jangan engkau sibuk dengan hartamu atas kami." Nabi Jirjis alaihi salam khawatir raja meminta hal yang lain. Maka raja berkata, "Wahai Nabi Allah, aku tidak datang untuk berperang, sesungguhnya aku datang sebagai orang Islam, dan sungguh telah terbuka pandangan yang lemah dan buta. Sesungguhnya siapa yang melakukan kebaikan bersama musuhnya karena untuk kekasihnya, maka wajib sujud atas keagungannya. Dan sesungguhnya aku ingin berdamai agar transaksiku mendapatkan keuntungan, dan telah nampak bagiku sekarang rahasia tauhid, dan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada yang disembah dengan benar selainnya." Kisah senada juga diceritakan dalam buku Janabal Marifat, nama selain yang banyak diketahui dalam Islam, karya Dafiq Rohman. Kisah pertama dan kedua, sama sekali berbeda. Nabi setelah Nabi Isa alaihi salam.
Nabi Jirjis alaihi salam menurut beberapa sumber disebut seorang nabi yang muncul setelah Nabi Isa alaihi salam dan sebelum Islam. Sumber lain mengatakan, dia adalah hamba Tuhan yang saleh yang menyembunyikan imannya. Ia juga diperkenalkan sebagai salah satu Rasul Yesus. Dalam Bihar al-Anwarnya, Al-Alama al-Majlisi mengutip kisah Jirji tetapi menganggapnya tidak berdokumen karena tidak dikonfirmasi dalam hadits dari maksum. Meskipun dalam beberapa buku doa, Jirjis disebutkan bersama para nabi lainnya. Ada pula yang bilang Jirjis dikatakan berasal dari Palestina atau Roma. Dia adalah seorang pedagang murah hati yang sering menyumbangkan uang kepada orang-orang yang membutuhkan. Beberapa sumber mengambil kisah Jirjis diilhami oleh karakter Saint George, yang dikenal di kalangan orang Kristen sebagai sosok ilahi dan legendaris. Lalu ada pula yang menyebut Jirjis tinggal di Mosul, Irak. Hal ini diketahui dari sebuah bangunan masjid bersejarah dan kuil yang dibangun pada abad ke-14 di Mosul. Bangunan itu sengaja didirikan untuk menghormati Nabi Jirjil. Namun komplek tersebut dihancurkan ISIS dalam suatu serangan pada Juni tahun 2014. Satu riwayat lagi menyebut Nabi Jirjis alaihi salam merupakan salah satu dari 313 nabi yang Allah berikan mukjizat. Kitab As-Sabatu fi Mawaidil Bariyat menyebut ada 7 peristiwa berdarah yang terjadi pada hari Selasa, salah satunya adalah terbunuhnya Nabi Jirjis alaihi salam. Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Asikar dalam bukunya berjudul Pengantar Studi Akidah Islam menjelaskan bahwa para ulama tafsir dan sejarah menyebutkan banyak nama para nabi dengan menukil dari Bani Israel, atau berpegang pada pendapat-pendapat yang tidak jelas kesahihannya. Jika nukilan-nukilan ini bertentangan dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka kami menolaknya, katanya. Dia mencontohkan seperti ungkapan orang yang mengatakan, bahwa ketiga utusan yang diutus kepada penduduk desa yang kisahnya disebut dalam surat Yasin, mereka adalah pengikut Isa. Dan sesungguhnya Jirjis dan Khalid bin Sinan, keduanya adalah nabi setelah Nabi Isa alaihi salam. Dia menegaskan menolak semua itu. Sebab di dalam hadits sahih disebutkan bahwa antara Nabi Isa bin Maryam alaihi salam dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang nabi. Hal ini mengacu pada hadits sahih yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim berbunyi, antara aku dengan dia Isa tidak ada seorang nabi. Menurut Syekh Umar Sulaiman Al-Asikar, para rasul yang disebutkan dalam surat Yasin bisa jadi seorang rasul yang diutus sebelum Isa. Ini adalah pendapat yang kuat, atau mereka sebagaimana dikatakan sebagian mufasir diutus oleh Isa. Pendapat ini sangat jauh kebenarannya, sebab Allah menginformasikan bahwa dialah sendiri yang mengutus mereka. Kata Rasul ketika dimutlakkan maka mengaruh pada divisi yang sudah diketahui bersama, katanya. Sedangkan riwayat-riwayat yang berasal dari Bani Israel, Israiliyat, mengenai nama-nama sebagian para nabi yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, katanya, maka sikap kita adalah tidak mendustakan dan tidak pula membenarkan. Sebab informasi itu mengandung kebenaran dan kedustaan. Demikian Syekh Umar Sulaiman Al-Asikar. Dengan kisah Nabi Jirjis alaihi salam ini kita bisa mengambil hikmah. Kalau saat menyerukan kebaikan ada yang menentang, maka lanjutkanlah. Pasalnya kebaikan itu akan selalu menang dibanding kemungkaran. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami. Semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.